Pertama, pengukuran arus listrik. Periksa jarum penunjuk menunjukkan angka 0. Jika tidak menunjuk pada angka 0, maka putar sedikit dengan obeng min. Kedua, pasang kabel prop merah ke positif dan prop hitam ke negatif seperti ini. Ketiga, jika digunakan arus DC, maka kita putar selektor ke arah ampermeter DC pada batas ukur yang kira-kira lebih tinggi dari yang kita ukur. Yang keempat, jika gunakan untuk mengukur arus AC, maka putar selektor ampermeter ke arah AC pada batas ukur yang kira-kira lebih tinggi dari arus listrik yang akan kita ukur. Kelima, menghubungkan antara seri dengan sumber multimeter dan beban yang akan kita ukur. Kayak gini rangkaiannya. Ini untuk rangkaian pengukuran arus listrik pada suatu beban berupa lampu dengan sumber AC seperti ini, dan ini rangkaian pengukuran arus listrik pada beban suatu lampu dengan menggunakan arus DC. Dan yang terakhir, pembacaan nilai listrik pada alat ukur yang ditunjuk oleh jarum penunjuk. Yang kedua, pengukuran tegangan listrik. Periksa jarum penunjuk menunjukkan angka 0. Jika jarum penunjuk tidak menunjuk pada angka 0, maka putar skru pengatur kedudukan jarum hingga jarum penunjuk menunjukkan angka 0. Yang kedua, pasang prop merah pada positif dan prop hitam ke negatif seperti ini. Yang ketiga, pengatur saklar pemilih atau selektor. Jika digunakan untuk mengukur tegangan DC, maka kita putar ke arah DC pada batas ukur yang kira-kira lebih tinggi dari tegangan listrik yang akan kita ukur. Yang keempat, jika kita gunakan untuk mengukur tegangan AC, maka putar ke tegangan yang menunjukkan AC seperti ini pada batas ukur yang kira-kira lebih tinggi dari tegangan yang akan kita ukur. Yang kelima, menghubungkan secara paralel dengan beban dengan sumber tegangan. Yang ini rangkaian pengukuran tegangan suatu lampu dengan sumber tegangan DC. Dan yang ini rangkaian pengukuran tegangan suatu lampu dengan sumber tegangan AC. Dan yang terakhir, melakukan pembacaan tegangan listrik pada alat ukur yang ditunjukkan oleh jarum penunjuk. Ketiga, pengukuran hambatan listrik atau resistansi. Yang pertama, periksa jarum penunjuk menunjukkan angka 0. Jika jarum penunjuk tidak menunjukkan angka 0, maka putar skru pengatur pada jarum penunjuk hingga menunjukkan angka 0. Yang kedua, memasang kabel prop merah ke positif dan kabel hitam ke negatif. Yang ketiga, pengaturan selektor untuk mengukur hambatan, maka putar selektor ke arah home seperti ini
Lalu pilih batas ukur yang kira-kira lebih dari nilai hambatan yang kita ukur. Keempat, pengukuran kalibrasi alat ohmmeter dengan cara ujung kabel probe merah dan probe hitam akan mengarah ke titik 0 seperti ini atau tidak. Yang kelima, menghubungkan beban yang akan kita ukur. Ohmmeter pastikan telah melepas sumber tegangan ataupun sebelum pengukuran hambatan seperti ini rangkaiannya. Dan yang terakhir, catat hasil pengukuran di jarum penunjuk seperti pada gambar. Teman-teman, pada semester 1 kemarin kita telah melakukan praktikum gaya gesek. Tetapi kalian sudah mengertikah praktikum gaya gesek tersebut? Sebelum saya membahas tentang praktikum gaya gesek, saya akan membahas terlebih dulu gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang bekerja permukaan benda yang sejajar dengan permukaan benda dan berbanding terbalik dengan arah geraknya. Besar gaya gesek dipengaruhi oleh kekasaran atau kehalusan permukaan benda. Semakin kasar permukaan benda, maka gaya gesek yang ditimbulkan akan semakin besar. Gaya gesek terbagi menjadi dua. Ada gaya gesek statis, ada gaya gesek kinetis. Gaya gesek statis adalah gaya gesek ketika benda diam atau nol. Gaya gesek kinetis adalah gaya gesek yang bekerja pada benda, di mana benda tersebut akan mulai bergerak hingga benda tersebut bergerak. Gaya gesek statis itu akan lebih besar daripada gaya gesek kinetis. Mengapa demikian? Karena semakin besar gaya gesek, maka benda akan semakin sulit untuk bergerak. Atau ketika benda diam akan memerlukan gaya yang lebih besar untuk dapat bergerak. Hal itu disebabkan karena atom atau molekul sudah membentuk ikatan pada benda tersebut.